Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat malam, dan selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudara umat Tuhan, dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming Cornelius Media. Malam hari ini adalah malam yang ke-6 dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent hari ke-7 Bakti Wanita Advent Wilayah Bitung Barat yang bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema I Will Go, I Will Glow for Heaven. Kami berharap saudara dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara dan saya. Jika Anda merasa terberkati, mari bagikan tayangan ini atau share melalui link YouTube maupun Facebook Cornelius Media kepada teman, sahabat, maupun keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan tips rohani yang akan dibawakan oleh Ibu Ika Tayu Prayanti dengan judul Self Management atau manajemen diri. Beliau bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Kelabat. Kita juga akan diberkati dengan lagu-lagu pujian. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan, kita memiliki ruang doa khusus bagi saudara yang sedang bergumul atau berbeban berat dan rindu untuk didoakan. Anda dapat menulisnya di kolom komentar sosial media kami, dan doa akan dibawakan oleh Ibu Yeni Ponto Popato dan Ibu Destriti Popato Tebo. Pembahasan firman Tuhan malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Fanda Tendean Kumarurung dengan judul Wanita dan Kesetiaan. Beliau melayani sebagai Ketua Jemaat Getsemani Bitung. Mari kita ikuti KKR dengan menyanyi lagu tema yang akan dipandu oleh praise team dan akan dibuka doa oleh Ibu Ratna Katihokang Akor. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh cinta kasih yang bersemayam di atas kerajaan surga yang suci. Di malam ini kami lagi datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur banyak terima kasih oleh karena berkat-Mu senantiasa kami rasakan sampai pada jam ini. Saat ini kami siap sedia untuk memulaikan ibadah pembukaan KKR BWA Wilayah Bitung Barat. Kami mohon kiranya Tuhan mau bersama-sama dengan kami agar ibadah kami ini benar-benar boleh berjalan hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan mau beserta dengan kami ibu-ibu BWA yang ada di wilayah Bitung Barat ini,
agar kami semua bisa hadir untuk mengikuti acara KKR yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Biar kiranya ibadah kami pada malam hari ini dari pertengahan, permulaan, bahkan berakhirnya, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dan biarlah segalanya kehendak Tuhan yang jadi atas kami, bukan kehendak kami. Ini doa sembahyang kami Bapa, ampuni dosa salah kami yang banyak. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini, tips kita adalah tentang manajemen diri. Biasanya banyak istilah yang lebih mengarah ke manajemen waktu. Tetapi pada malam hari ini saya mau judulnya manajemen diri. Kenapa? Karena kita yang harus atur diri kita agar bisa menggunakan waktu yang ada. Sebab firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16. Jadi karena hari-hari ini adalah jahat, maka kita harus gunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Bisa saja 1 minggu KKR ini adalah waktu pembaruan iman untuk saya dan saudara, supaya semakin setia dan lebih dekat dengan Tuhan. Bisa saja 1 minggu KKR ini adalah waktu yang tepat untuk kita bertobat dan menerima kebenaran dari firman Tuhan. Saudara-saudara, keputusan menyaksikan KKR ini membuktikan Anda sudah menggunakan waktu dengan bijaksana. Karena Anda sadar kebutuhan untuk dekat dengan Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan, ketimbang Anda melihat channel lain untuk hiburan-hiburan yang kurang bermanfaat. Berikut adalah fakta tentang waktu. Yang pertama, waktu terus berjalan. Kalau kita melakukan hal-hal yang lalai dan tak berguna, apalagi merugikan orang lain, bisa saja ada penyesalan. Tetapi ingat, waktu terus berjalan dan tidak dapat diulang kembali. Yang kedua, waktu itu adil. Tidak ada orang yang spesial di dunia ini yang punya 1 hari 48 jam dibandingkan dengan orang lain. Mau dia orang muda, orang tua, suku apakah dia, status ekonomi apakah dia, kita semua punya 24 jam dalam sehari. Kita mungkin pernah mendengar konsep manajemen waktu yang dikenal dengan istilah checklist atau to-do list. Jadi itu adalah daftar yang kita pikirkan untuk kita lakukan dalam setiap hari. Tetapi ini punya kelemahannya. Jadi kelemahannya adalah kecenderungan kita mendaftarkan semua yang ingin kita lakukan. Yang diingat untuk dilakukan kita daftarkan. Namun jika terlalu panjang, akhirnya itu akan menimbulkan frustrasi. Masih banyak lagi yang harus saya lakukan? Ya, sudah malam. Saya daftarkan dalam checklist bahwa saya akan baca firman Tuhan, tapi ya sudah tidak ada waktu lagi karena kesibukan. Akibatnya tidak bisa melakukan ini dan itu di daftar-daftar yang lain menjadi frustrasi. Mari kita lihat satu tools yang dinamakan dengan time matrix atau istilahnya skala prioritas. Alat bantu time matrix ini membantu kita mengkategorikan kegiatan yang kita punya untuk menentukan yang mana yang harus dikerjakan lebih dulu atau istilahnya adalah kita membentuk prioritas. Jadi dari semua yang terlintas di pikiran kita, yang rasa-rasanya saya harus buat semuanya, sekarang kita pilih mana yang prioritas. Jadi prioritas itu adalah sesuatu yang penting dan mendesak untuk dilakukan. Jadi ada 2 kategori ini, ada 2 poin penting ini. Penting dan mendesak. Bagaimana kita tahu kalau itu prioritas? Mari kita lihat bagaimana alat bantu ini, time matrix, menolong kita mengatur diri kita dalam hal penggunaan waktu. Kotak yang pertama adalah prioritas 1. Jadi prioritas 1 itu, kalau itu penting dan mendesak, jadi masuk prioritas 1. Kalau penting tidak mendesak, itu prioritas 2. Tidak penting, tidak mendesak, tidak penting, itu bukan prioritas. Kalau itu mendesak, tidak penting, itu prioritas 3. Mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Bagaimana dengan belajar firman Tuhan? Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara mau tempatkan belajar firman Tuhan ini di kotak yang mana? Dan saya yakin dan percaya,
kita semua akan menempatkan belajar firman Tuhan ini di kotak prioritas 1, bahwa ini adalah penting dan mendesak. Bagaimana dengan keluarga? Kita mau tempatkan di prioritas 1, 2, 3 atau bukan prioritas? Kita tempatkan keluarga kita adalah sesuatu yang penting dan mendesak. Prioritas 1. Bagi mereka yang dalam bangku pendidikan, belajar dengan giat adalah prioritas. Membicarakan ide contoh, itu penting tetapi tidak mendesak. Kita bisa tempatkan itu di prioritas yang kedua. Berbagi menolong, itu adalah prioritas juga. Bagaimana dengan gosip? Apakah itu prioritas 1? Saya percaya kita semua sepakat menempatkan gosip itu di kotak yang tidak penting dan tidak mendesak. Atau dengan kata lain, itu bukan prioritas. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertanyaan yang paling penting adalah, apakah kita telah menggunakan waktu yang ada dengan bijak? Apakah kita telah menggunakan waktu yang ada dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah? Kesimpulan, pilihlah dari semua hal yang Anda ingin lakukan, mana yang prioritas dan mana yang bukan. Kita bertanya, apakah benar pilihan saya ini adalah merupakan prioritas? Saudara-saudara, berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh menentukan prioritas yang tepat. Tuhan akan memberikan inspirasi, Tuhan akan memberikan kebijaksanaan hikmat sehingga kita bisa mengatur semua kegiatan kita, menempatkan itu pada prioritas yang tepat. Sekali lagi, Efesus 5 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita atur diri kita, manage diri kita untuk boleh menggunakan waktu yang ada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ku yakin bukan karena kesalahan saat kau memilihku melayanimu. Ku percaya
kita berdoa, Bapa di sorga, Bapa yang sangat baik yang telah pelihara kehidupan kami. Di saat yang indah ini ya Tuhan, ada ungkapan syukur yang kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Suci. Engkau sungguh baik buat kami semua. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami datang memuji nama-Mu yang suci, karena Engkau adalah kali kami yang patut kami sembah, kami muliakan. Keagungan karya-Mu yang sungguh mulia di dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan yang sangat luar biasa yang selalu kami nikmati di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, saat yang indah ini kiranya Engkau mau tolong terima pujian syukur kami hanya kepadamu yang kami persembahkan. Dan saat ini pula ya Tuhan, kami menyadari kami semua manusia adalah orang yang sangat berdosa. Biarlah dengan pertolongan kasih Tuhan, memberikan kami pengampunan dari setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami, agar kami boleh layak datang ke hadirat-Mu yang Maha Suci. Tolonglah terimalah kami sebagaimana kami ada saat ini. Bapa yang penuh kasih, di saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk KKR Bakti Wanita Advent yang sedang berlangsung. Tuhan, Engkau mau berkati setiap firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami rindu ya Tuhan, benih-benih firman-Mu ini dapat tertanam di tanah hati kami, bahkan saudara-saudara kami yang mendengarkan akan pekabaran firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, waktu Engkau datang pada kali yang kedua, ada banyak jiwa yang boleh diselamatkan bagi kerajaan-Mu. Mau berdoa juga untuk Yayasan Cornelius. Tuhan mau pakai yayasan ini ya Tuhan untuk boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam menyebarluaskan pekerjaan-Mu. Biarlah ya Tuhan lewat Yayasan Cornelius ini ada banyak saudara-saudara kami yang dapat mengenal akan kebenaran-Mu. Memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Mulai dari pemimpin kami yang tertinggi presiden sampai ke tingkat yang terendah desa dan kelurahan. Engkau berkati hikmat bijaksana surga Tuhan mau beri. Agar ya Tuhan dengan pertolongan-Mu saja para pemimpin kami dapat membawa bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin jaga kami ya Tuhan. Tambah-tambahkan setia kami padamu. Kami rindu ya Tuhan, waktu Engkau datang, kami boleh diselamatkan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah dengar dan jawab permohonan kami. Karena doa ini hanya kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat malam. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh bertemu lagi dalam seri KKR. I will go,
I will glow for heaven. Di malam yang ke-6 bersama dengan Bakti Wanita Advent Wilayah Bitung Barat dan Yayasan Cornelius. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah 5 malam berturut-turut kita sama-sama belajar firman Tuhan lewat pembahasan-pembahasan yang menarik, pembahasan-pembahasan yang menginspirasi. Di malam pertama mulai dari wanita dan pengetahuan. Kemudian malam kedua wanita dan tubuh. Di malam yang ketiga wanita dan kasih. Kemudian di malam yang keempat wanita dan tabiat. Dan tadi malam wanita dan pengharapan. Di malam hari ini, malam ke-6 sebagai malam yang terakhir, kita akan belajar bersama-sama tentang wanita dan kesetiaan. Suatu pembahasan yang tidak kalah menarik daripada pembahasan sebelumnya. Namun, sebelum kita akan membahas bersama-sama, kita akan sama-sama berdoa. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kami bersyukur berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur berterima kasih karena kami memiliki Allah yang selalu setia di tengah-tengah tidak kesetiaan kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan seri KKR, I will go, I will glow for heaven. Kami datang kepadamu di malam yang ke-6 sebagai malam yang terakhir. Memohon pertolongan darimu Tuhan. Kiranya Engkau akan menuntun akan peribadatan kami di malam hari ini. Kiranya urapan roh-Mu yang kudus, kebijaksanaan dari surga Kau berikan kepada hamba-Mu, agar supaya apa yang akan dipelajari sebentar boleh memberi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kiranya hikmat kebijaksanaan boleh hamba miliki. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan bukan hal yang mudah. Ada banyak orang yang awalnya mengaku setia, tapi akhirnya tidak bisa setia dengan berbagai alasan. Namun, kesetiaan itu bukan sesuatu yang sulit bagi orang-orang yang sabar, orang yang tekun dan memiliki kasih. Karena kesetiaan butuh kesabaran, kesetiaan butuh ketekunan, kesetiaan itu butuh kasih. Kesetiaan merupakan suatu sikap hati yang tidak dapat diubah dalam keadaan apapun, mau dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Dalam menjalani kehidupan yang masih misteri ini, manusia atau dipaksa untuk mengambil keputusan sebagai langkah awal yang benar-benar tepat. Karena keputusan atau langkah awal yang akan diambil akan menentukan masa depan dari manusia itu sendiri. Kata orang setia akan teruji kebenarannya jika seseorang telah mengalami masa-masa sulit. Saudara-saudara, suatu malam datanglah sepasang muda-mudi di tepi pantai. Mereka membuat api unggun. Mereka bernyanyi bersama, saling mengucapkan janji setia. Karena besoknya ternyata si pemuda akan berangkat ke suatu daerah untuk bekerja dan menyiapkan rumah untuk mereka tinggal bersama apabila nanti mereka sudah menikah. Pemuda tersebut berjanji untuk kembali apabila telah berhasil, dan si pemudi ini juga berjanji akan setia menunggu pemuda itu sampai dia datang kembali. Itulah perjanjian mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari demi hari berlalu. 1 minggu berlalu. 1 bulan kekasihnya tidak datang. 1 tahun, 5 tahun kekasihnya belum juga datang. Sahabatnya dari wanita-wanita ini berkata kepada wanita ini atau menasihatkan kepada wanita ini untuk tidak lagi menunggu karena kekasihnya pasti sudah melupakannya. Tapi wanita ini tetap setia. 10 tahun belum juga datang. Perubahan fisik sudah terjadi. Kecantikan
sudah memudar, rambut sudah berubah warna. Tetapi wanita ini tetap yakin bahwa kekasihnya akan datang untuk menjemputnya. Sampai di suatu malam, wanita ini merasa kalau kekasihnya sudah dekat. Wanita ini pergi ke tempat di mana dia dan kekasihnya berjanji untuk bertemu. Di tepi pantai, dia membuat api unggun, dia bernyanyi, dan di saat api unggun mulai padam, karena wanita ini yakin bahwa kekasihnya sudah dekat, dia kembali mengumpulkan kayu dan membuat kembali api unggun sambil bernyanyi, menyanyikan lagu cinta mereka. Tiba-tiba wanita ini mendengar sebuah kapal sedang mendekat di tepi pantai. Dan benar, turunlah kekasihnya yang kelihatannya sudah menua. Kekasihnya menjemputnya. Mereka menikah. Mereka pergi bersama dan hidup bahagia. Kebahagiaan didapat oleh kesetiaan daripada mereka berdua. Walaupun untuk mencapai titik ini, mereka harus merasakan dulu kesulitan atau masa-masa sulit. Mereka harus berpisah tanpa komunikasi selama 10 tahun. Saudara, bukan sedikit laki-laki yang mendekati akan pemudi atau wanita tadi saat kekasihnya pergi. Begitu juga dengan si pemuda tadi. Bukan sedikit wanita yang dia temui saat bepergian. Tetapi karena mereka saling setia, mereka tidak tergoda, tidak tergoyahkan. Saudara, keputusan yang diambil oleh dua muda-mudi tadi untuk saling setia merupakan keputusan yang sangat tepat. Karena akhirnya mereka boleh menemukan kebahagiaan itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus berkata di dalam Lukas pasal 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak setia dalam perkara yang kecil, ia tidak setia juga pada perkara yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mau kita umat-umatnya di saat kita menunggu kedatangannya, kita memiliki karakter kesetiaan. Kenapa? Karena kesetiaan adalah karakter Kristus. Dan Yesus lebih dahulu yang telah setia pada kita sampai telah mati di kayu salib. Dan Yesus telah berjanji di dalam Yohanes 14 ayat 3, dia akan pergi ke rumah Bapa. Dia akan menyiapkan tempat bagi kita semua manusia. Dia akan datang kembali untuk menjemput dan membawa kita semua. Saudara-saudara, mari kita lihat sama-sama seorang tokoh di dalam Alkitab yang dikenal memiliki karakter dengan kesetiaan yang luar biasa. Saudara, dalam kitab Rut pasal 1 ayat 4, di sanalah dikisahkan tentang seorang Rut. Cerita tentang Rut ini adalah suatu cerita yang paling indah di zaman Perjanjian Lama. Rut adalah sebuah contoh dari kesetiaan dan komitmen. Rut adalah seorang yang berbangsa Moab, orang kafir. Istilahnya waktu itu, Rut adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Namun, karena Rut telah menjadi anggota keluarga Naomi, Rut belajar mengenai Allah. Rut belajar Alkitab. Rut menyembah Allah Israel. Dan Rut menunjukkan kesetiaannya kepada Allah Israel. Dan karena kesetiaannya pada Allah Israel, itulah Rut sampai rela meninggalkan segalanya yang akrab dengan dirinya. Dia meninggalkan rumah, sahabat-sahabatnya, budaya, dewa-dewanya. Semua itu demi mengurus ibu mertuanya. Demi kesetiaannya pada suami dan keluarga suaminya. Walaupun suaminya telah tiada. Rut meninggalkan masa lalunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kitab Rut pasal 1 ayat 3 dan 5 diceritakan. Setelah suami dari Naomi yaitu Elimelek dan anak-anaknya
Mahlon dan Kilion meninggal, Naomi berkemas dan berangkatlah dia pulang ke tanah Yudea bersama menantu-menantunya. Dikatakan di dalam ayat 6 dan 7. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, pulang dari daerah Moab menuju ke tanah Yudea di Betlehem. Dalam perjalanan menuju tanah Yudea, Naomi meminta kedua menantunya untuk meninggalkan dia dan pulang ke rumah orang tua masing-masing. Dikatakan di dalam ayat 8, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergi, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih kepadamu seperti yang kamu tunjukkan pada orang-orang yang telah mati dan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat Naomi melakukan hal ini bukan karena dia membenci kedua menantunya itu, tapi dia melakukan karena apa? Dia mau kedua menantunya ini memiliki kehidupan yang lebih layak. Dia mau menantunya ini memiliki kehidupan yang lebih dari yang mereka alami. Di ayat-ayat 9 dan 10, di sana dikatakan, kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suamimu. Lalu diciumilah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata, tidak, kami ikut dengan engkau kepada bangsamu. Jadi saudara-saudara, respon atas permintaan Naomi kepada kedua menantunya menolak. Artinya mereka tidak mau pulang ke rumah orang tua mereka. Sampai dikatakan mereka menangis. Tapi Naomi tetap memaksa. Dan akhirnya menantunya dari anak yang tertua Mahlon, yaitu Orpah, pulang. Walaupun disertai dengan tangisan. Dikatakan di dalam ayat 14, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpah mencium mertuanya, lalu minta diri. Orpah artinya dengan berat hati menerima permintaan dari mertuanya. Bagaimana dengan Rut? Apakah Rut pulang? Apakah Rut ikut pulang? Tidak, saudara-saudara. Rut bertahan. Dikatakan di dalam ayat 14, Rut tetap berbaut padanya, walaupun dipaksa oleh mertuanya. Mari kita lihat perkataan Rut kepada mertuanya dalam kitab Rut pasal 1 ayat 16 sampai 17. Rut berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Kemana engkau mati, aku pun mati di sana dan dikuburkan di sana. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena perkataan Rut inilah yang akhirnya membuat seorang Naomi setuju untuk Rut pulang bersama dia, dan dia akhirnya membawa Rut ke tanah Yudea di Betlehem. Di ayat 19 dikatakan, berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan berkatalah perempuan itu, Naomika itu, saudara-saudara, akhirnya sampailah Naomi dan Rut di tanah Yudea di Betlehem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mertua mana yang tidak senang mendengar kata-kata dari seorang menantu yang seperti Rut? Semua pasti bahagia punya menantu seperti Rut. Saudara, kalau dipikir-pikir secara manusia, apa untungnya Rut ikut dengan Naomi yang sudah tidak punya apa-apa? Seperti dikatakan di ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Naomi benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Tapi Rut tetap bersikuat untuk ikut dengan ibu mertuanya. Benar-benar menantu yang sangat baik. Saudara, jawaban Rut bukan hanya akan meninggalkan masa lalunya,
tetapi benar-benar menyatakan kesetiaan kepada mertuanya, tapi juga pada Allah dari mertuanya yang sudah Rut sembah selama ini, yaitu Allah Israel. Selanjutnya dikatakan di dalam ayat 22, demikianlah Naomi pulang bersama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari Moab, dan sampailah mereka di Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Di Betlehem, Naomi dan Rut tidak punya apa-apa. Di sana Rut tidak tinggal diam. Rut harus bekerja untuk menghidupi hidup Naomi dan juga Rut sendiri. Dikatakan di dalam pasal 2 ayat 2 dan 3. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai dari orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi, pergilah anakku, pergilah dan memungutlah jelai-jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan rendah hati dan atas seizin dari mertuanya, Rut pergi ke ladang Boas. Dia memungut bulir-bulir jelai di belakang penyabit-penyabit. Rut melakukan pekerjaan ini dengan tekun, tanpa bersungut-sungut. Rut memungut jelai dari pagi sampai sore. Dan tanpa disadarinya, ternyata seorang Boas memperhatikan secara khusus perilaku dari Rut ini. Perilaku yang baik. Boas mengamati bahwa pengabdian Rut ini sangat ikhlas kepada ibu mertuanya. Kesetiaan Rut sangat ikhlas kepada ibu mertuanya. Hingga akhirnya Boas mengambil Rut untuk menjadi istrinya. Rut diberkati dengan seorang anak yang diberi nama Obed, yang akan melanjutkan keturunan Naomi. Terlebih lagi, Rut dikatakan menjadi buyut dari nenek dari Raja Daud, yaitu Raja Israel. Sungguh luar biasa berkat yang diterima akibat dari kesetiaan seorang Rut. Saudara-saudara, ada 3 hal yang dilakukan oleh Rut. Yang pertama, Rut keluar dari zona nyamannya. Dari kesetiaannya kepada ibu mertuanya, Rut meninggalkan masa lalunya. Kemudian yang kedua, Rut bekerja dengan tekun, dengan merendahkan diri. Dan yang ketiga, Rut setia kepada Allah. Rut merupakan wanita yang sangat dikenal dengan karakter yang sangat menonjol, yaitu kesetiaannya. Dia setia kepada komitmen, baik setia kepada mertuanya maupun kepada Allah. Dalam keadaan susah sekalipun, Rut tetap setia. Dan akhirnya Rut mendapatkan belas kasihan dari kesetiaannya itu. Kehidupan yang terbaik, dihargai, dihormati pula. Semuanya didapat berkat kesetiaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keputusan Rut untuk meninggalkan masa lalu, untuk setia kepada mertua dan kepada Allah Israel, itu benar-benar tepat. Sehingga membuat Rut menemukan suatu kebahagiaan, juga kehormatan. Bagaimana dengan kita? Apakah keputusan kita sudah tepat? Seperti wanita yang diceritakan di cerita awal tadi, dan seperti Rut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sementara kita menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali, kita dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat. Seperti wanita atau pemudi di dalam cerita awal tadi dan Rut. Untuk setia, meninggalkan masa lalu demi kesetiaan kepada Allah. Sekarang kita dituntut untuk mengambil keputusan. Untuk setia melakukan perbuatan-perbuatan penurutan terhadap hukum Allah. Yang kita kenal dengan 10 hukum. Kita dituntut untuk setia dengan menjaga kekudusan diri kita. Kita dituntut untuk hidup dengan penuh kasih terhadap sesama.
Kita selalu dituntut untuk berdamai dengan sesama. Kita dituntut untuk hidup rendah hati, menjauhkan diri dari keegoisan, kesombongan, serta menjauhkan diri dari berhala-berhala yang berusaha menghalangi kita untuk kita setia kepada Yesus. Kita dituntut untuk melayani dengan tekun dan dengan kasih dalam pelayanan di mana saja, terlebih dalam pelayanan pada kegiatan-kegiatan penginjilan. Hal-hal tersebut harus kita lakukan. Jangan sampai ketika Yesus datang kembali, kita kedapatan tidak setia. Saudara-saudara, apakah kita sudah melakukan keputusan yang tepat? Apakah kita telah melakukan hal-hal tadi? Apakah kita sudah setia melakukan hal-hal tadi? Jangan sampai karena ketidaksetiaan diri kita, ketika Yesus datang kembali, kita tidak akan diterima oleh Yesus. Kita tidak akan dibukakan pintu oleh pengantin seperti 5 gadis bodoh dalam perumpamaan yang Yesus kisahkan kepada murid-muridnya yang terdapat di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini memang ada banyak tantangan dan hambatan yang sering kita jumpai, yang terkadang membuat kita putus asa, bahkan tidak berdaya. Menderita, sakit, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita cintai, tidak memiliki biaya untuk hidup keluarga, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu membuat kita seolah-olah Tuhan begitu jauh dengan kita. Namun saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, mari kita datang kepada Yesus. Kita ikut Dia. Kita buat keputusan yang tepat untuk mau setia kepada Yesus. Kita buat keputusan untuk terus dekat dengan Yesus. Kita berusaha untuk setia dalam segala hal. Kita tetap setia pada janji kita kepada Tuhan. Kita setia pada janji saat kita dibaptis. Kalau kita belum membuat janji setia dengan Yesus sekarang, saudara-saudara, mari kita buat keputusan untuk mau setia kepada Yesus. Buat keputusan untuk mau turut Yesus. Jangan sampai terlambat. Dan ketika sudah buat janji setia, kita dengan sabar, tekun, dengan kasih, kita menjaga kesetiaan kita kepada Yesus. Yang sudah lebih dahulu setia pada kita, manusia yang berdosa ini. Karena Yesus telah berjanji bahwa Dia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Sementara kita menunggu kedatangan Yesus, mari kita tetap setia dalam menuruti hukum-hukumnya. Kita menjaga kekudusan diri, hidup penuh dengan kasih sayang terhadap sesama manusia, hidup damai dengan sesama, meninggalkan berhala-berhala yang menghalangi kita untuk setia kepada Yesus, menjauhi keegoisan diri, kesombongan diri, setia melaksanakan pekerjaan yang sudah dipercayakan pada kita dengan tekun dan ikhlas, penuh tanggung jawab, setia melayani dengan rendah hati dalam pelayanan-pelayanan di jemaat ataupun dalam kegiatan-kegiatan penginjilan. Marilah kita tetap setia dalam situasi apapun, karena Allah mau kita setia dalam menunggu kedatangannya. Agar kita boleh bersama-sama dengan Bapa menempati rumah yang sudah disiapkan di surga. Semoga kita tetap setia kepada Tuhan walau ada banyak pergumulan yang kita hadapi, dan kiranya kita akan menerima upah dari kesetiaan kita. Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur berterima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur berterima kasih karena kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang Maha Kasih, Allah yang selalu baik kepada kami,
Allah yang selalu setia di tengah-tengah tidak kesetiaan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang seri KKR. I will go, I will glow forever. Mulai dari malam pertama sampai di malam ini, di malam yang terakhir, sudah berakhir dengan baik. Terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami untuk menjadi setia. Dan kiranya kami semua wanita yang ada, semua kami yang mendengarkan akan firman Tuhan ini, boleh menjadi setia seperti yang Engkau harapkan dari diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan atas sabda firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, bahkan umat Tuhan yang telah mengikuti KKR malam hari ini. Kami tetap mengundang saudara umat Tuhan untuk kembali bergabung besok pagi di jam 9 waktu Indonesia Tengah dalam ibadah Sabat penutupan KKR melalui live streaming YouTube dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan, Wanita Terang untuk Surga, yang akan dibawakan oleh Ibu Insinyur Debbie Raranta Poluan Emin MA AD. Terima kasih atas kebersamaan kita semua sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi. Shalom.